Perkenalkan, nama saya Mita Sariwasida. Saya akan menjelaskan materi pada saat ini jenis-jenis sistem informasi. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, beberapa perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam pengembangan sistem informasi manajemen, telah dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen terdiri dari sistem penjualan dan pemasaran, sistem manufaktur dan produksi, sistem keuangan dan akuntansi, sistem sumber daya manusia, sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, sistem pendukung eksekutif. Kita dimasuk di sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produksi atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenai pelanggan, produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menginginkan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Menurut aktivitas ini dapat dianggap sebagai proses bisnis. Sistem informasi penjualan dan pemasaran, marketing information, mendukung proses bisnis ini. Kita masuk di sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa. Untuk perusahaan, sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi. Penetapan sasaran produksi, pengandaan penyimpangan dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Dan tenaga kerja dibutuhkan karena untuk membentuk sistem manufaktur dan produksi mendukung aktivitas ini. Contoh dari sistem manufaktur dan produksi adalah sistem pengendalian mutu pada perusahaan yang dikembangkan sesi interaktif. Organisasi sistem ini membantu mengenali sumber kerusakan pada mobil-mobil keluaran perusahaan, menggunakan informasi dari sistem untuk meningkatkan proses produknya, menghilangkan atau mengunjungi kerusakan, meninggalkan kualitas kendaraan, biaya perbaikan generasi. Kita sekaligus meninggalkan keputusan pelanggan ketika membaca kasus ini. Coba untuk mengenali masalah yang dihadapi perusahaan ini. Bagaimana sistem informasi membantu menyelesaikan dan masalah manajemen organisasi dan teknologi yang harus ditangani. Kita masuk di sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset. Fungsi keuangan juga bertanggung dalam mengelola kapasitas perusahaan pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengambilan terbaik atas investasi. Fungsi keuangan harus memperoleh sejumlah informasi yang banyak dari sumber eksternal perusahaan siaga. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan.
penerima pembayaran, depresiasi, pengajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan, bagian keuangan dan akuntansi berbagi masalah yang terkait bagaimana menjadi jejak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Kita masuk pada sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sensor informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Sebagian sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenali kebutuhan sumber daya manusia. Pendidikan jenis-jenis posisi, jumlah posisi, dan biaya. Untuk mengetahui rencana bisnis jangka panjang, perusahaan manajemen tingkat menengah menggunakan sistem sumber daya manusia untuk monitor dan menganalisis perukuran, penempatan, dan kompensasi karyawan. Manajemen operasional menggunakan sistem sumber daya manusia untuk melacak struktur dan penempatan karyawan perusahaan. Kita masuk pada sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam, tingkat, manajemen, dan jenis keputusan yang didukungnya. Setiap tingkat memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Manajemen senior membutuhkan informasi ringkas yang dapat secara cepat memberi informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, seperti pendapatan penjualan kotor, penjualan berdasarkan produk dan wilayah, dan probabilitas. Keseluruhan manajer tingkat menengah membutuhkan informasi yang lebih terperinci mengenai hasil area fungsional dan departemen tertentu para perusahaan, seperti hubungan penjualan oleh tenaga penjualan, statistika produksi untuk pabrik atau ini produk tertentu, tingkat dan biaya pengawasan dan pendapatan produk tertentu, penjualan untuk setiap bulan bahkan setiap hari. Manajer operasional membutuhkan informasi tingkat transaksi seperti jumlah suku cadang pada persediaan setiap harinya atau jumlah jam kerja. Kita masuk pada sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, pengajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan jenis-jenis informasi ini. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi. Sekian dan terima kasih video singkat yang saya buat.